Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ada artikel sebetulnya nggak baru karena kemarin yang ditulis oleh Muhammad Rizal Fadilah, Rizal Fadilah, senior saya di FNN. Judulnya Indonesia ngerti nggak sih? Ini orangnya ganteng, tidak muda lagi tentu saja. Yang bergabung di FNN memang tidak mudah, rata-rata sudah punya jam terbang sebagai jurnalis lebih dari 25 tahun, ya kan? Memang nggak muda-muda. Tapi dengan semangat, walaupun usianya nggak muda, tapi semangat tetap tahu sendiri kan, nggak usah saya ngomong lah. Anda bisa ikuti FNN-nya kayak apa, oke? Artikelnya bunyinya begini, saya bacain aja. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengumumkan bahwa pemerintah Saudi tidak memberi izin jamaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh meski sudah disuntik vaksin. Kita tahu bahwa salah satu syaratnya orang pergi umroh atau haji itu pemerintah kerajaan Arab Saudi mengharuskan setiap jamaah sudah disuntik vaksin. Maklum ya, kita maklum aja, kita berhusnuzon sajalah, belum berpikir soal konspirasi global bla 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 bla. Kita berhusnuzon saja bahwa ini masih dalam upaya kerajaan Saudi Arabia untuk mencegah penularan COVID-19 yang bla 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 juga. Ya, memang nggak boleh. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, saya ingin kasih berita cuplikan saja. Ini ada bagaimana pengakuan dari Menak, ya. Menak, syarat umroh vaksin di disertifikasi WHO, Sinovac belum. Ini seru juga nggak? Seorang menteri agama, ding 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 ding, menteri agama. Jadi menurut Menteri Agama, setelah dia memerintahkan wakil Menteri Agamanya keliling ke sana, lobby sana sini, hasilnya memang walaupun jamaah umroh Indonesia yang sudah divaksin, tapi karena vaksinnya Sinovac belum boleh umroh di sana, ya. Ini saya baca sedikit ya, loncat dulu sebentar, saya potong tadi artikel yang tadi. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas menyebutkan persyaratan ibadah umroh yang diberikan pemerintah Arab Saudi, yaitu calon jemaah harus sudah divaksin sesuai dengan standar kesehatan dunia atau WHO. Untuk vaksin Sinovac, Menak Yakut menyebut belum tersertifikasi WHO. Ini soal COVID ya. WHO itu menjadi rujukan utama. WHO itu bahkan menjadi tanda kutip semacam Tuhan negara-negara yang Indonesia lah sebutnya misalnya ya. Kita nggak boleh ke masjid, nggak boleh berkerumun, harus jaga jarak, cuci tangan, memakai masker di masjid. Wah, dikasih silang-silang tuh jaraknya. Ini kan standar WHO semua. Padahal kalau standarnya Rasulullah, salat itu sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami shalah, kan begitu kan? Rapatkan dan luruskan saf kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rapat dan lurusnya saf kalian menjadi salah satu keutamaan salat berjamaah. Tapi kan itu kita capakan, kita tinggalkan dengan dalih pandemi, dengan dalih mudarat manfaat, nggak tahu. Kita ikuti mazhab WHO, harus jaga jarak. Satu sore asar saya sholat di masjid yang terkenal lah sebetulnya di Jakarta Pusat. Bahkan masjid itu dikenal sebagai masjid pusat pergerakan dulu ketika tokohnya masih hidup tahun-tahun 80-an atau bahkan sebelum itu, ketika masih pergerakan, masih zaman awal-awal kemerdekaannya. Saya sholat di situ, sholat asar kalau nggak salah, karena saya habis rapat di salah satu ruangan di gedung di belakangnya. Lalu ketika qomat dikumandangkan, orang berdiri, saya mengambil posisi plek. Di belakang imam sudah ada orang, saya ngambil posisi plek di sebelah. Gitu. Lalu dari belakang saf kedua ada yang colek saya, tik 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 gitu. Saya pikir wah teman saya nih gitu. Saya tengok ternyata bukan. Pak, geser Pak, kata dia gitu.
Saya bilang, enggak, saya di sini. Dalam hati saya, ini sudah Rasul rapat. Lalu imam dengan sangat sopan, Pak, mohon imam depan, Pak, mohon geser. Ya udah, ngapain saya ributkan? Saya geser. Jadi bagaimana sebuah masjid yang dikenal sebagai pusat pergerakan, perlawanan, bahkan maksud saya terhadap rezim yang zalim sejak zaman Soekarno dulu, itu pun sudah menerapkan protokol COVID sesuai standar WHO. Nah, itu baru jarak saja. Apalagi ini vaksin. Nah, disitulah yang menjadi negeri ini negeri ironik dan paradoks ya. Untuk satu hal, penguasa negeri ini ngeyel, ngotot gitu ya, dengan protokol kesehatan versi WHO. Nah, kan gitu kan, jaga jarak, pakai masker. Tahu soal jaga jarak, soal kerumunan, korbannya masih disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Habib Rizik Syihab. Hanya pelanggaran prokes di Petamburan dan di Megamendung, dituntut dengan 3 dakwaan, 3 sidang, lalu dengan 18 pasal dengan ancaman hukuman 6-10 tahun diantaranya. Lalu hartanya, asetnya disita, teman-teman sahabatnya diawasi, rekening keluarganya dia dan organisasinya dibekukan, organisasinya dibubarkan, anak buahnya, pengawalnya dibunuh dan dibantai, anak buahnya difitnah sebagai pelaku teror dan sebagainya. Waduh gila, itu semua berawal dari prokes menurut standar WHO. Ini segamblang itu. Bagaimana mungkin untuk urusan ibadah seterang benderang itu Saudi menerapkan, kita memakai vaksin yang tidak berstandar WHO. Nah, loh, sedap nggak rasakan tuh? Gila nggak? Emangnya nggak ada vaksin lain? Di situ ada disebutkan 2 merek lain vaksin yang sudah tersertifikasi WHO yang boleh dipakai menurut versi Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana bos? Ini kan mau nggak mau, sorry banget ya, ada unsur bisnis di balik vaksin ini. Dan jangan lupa itu nilainya triliun, mungkin puluhan, belasan, mungkin puluhan triliun. Dan soal vaksin ini, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari juga sudah bunyi yang berakibat dulu waktu masih Menkes dia di penjara dengan dalih macam-macam, padahal intinya adalah soal vaksin. Oke, kembali ke soal artikel Bang Rijal Fadilah tadi ya. Bang Rijal ini artikelnya, ya saya baca tadi ya. Coba direnungkan, nih para kedua nih. Coba direnungkan lebih dalam. Benarkah tingkat kesulitan melaksanakan ibadah umroh ini hanya disebabkan faktor vaksin? Oke. Sepertinya banyak faktor sehingga pemerintah Saudi cenderung mempersulit, walau tentu tak akan terungkap secara eksplisit. Bang Rizal ini mengatakan, oke, faktor Sinovac, faktor vaksin Sinovac memang jadi batu sandungan serius barangkali bagi jemaah haji Indonesia, jemaah umroh dan haji ya Indonesia yang akan beribadah di tanah suci. Oke, satu hal. Tapi Bang Rijal Fadilah mengingatkan, benarkah hanya satu-satunya faktor itu bernama vaksin? Atau ada faktor-faktor lain yang sebetulnya tidak kalah pentingnya, cuman karena tidak terungkap secara tersirat. Nah, di sini sesuai dengan pertanyaan judulnya, Indonesia ngerti nggak sih? Saya lanjut ya. Pertama, Indonesia di masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan politiknya cenderung anti Arab. Lewat Islam Nusantara, memusuhi hal berbau Arab. Para buzzer istana terus memojokkan dengan istilah kadrun persis di masa PKI. Kalau kita buka sejarah, frase istilah kadrun itu memang diperkenalkan oleh PKI. Kadal gurun maksudnya gitu ya. Gurun itu maksud mereka untuk mengaitkan, mengasosiasikan dengan Arab yang serba gurun. Kadal gurun. Nah, ini dari sini Bang Rijal sudah bertanya, apa benar hanya soal vaksin atau ada sebab-sebab lain? Antara lain sebab pertama, di masa pemerintahan Jokowi ini pemerintah cenderung memusuhi hal-hal yang berbau Arab. Oke, kedua, Menteri Agama bukan prototipe seorang memahami agama secara mendalam, apalagi ulama. Iya. Bahkan Menteri Agama dalam statementnya banyak mengatakan anti Wahabi dan Salafi.
yang tentu menyakitkan Saudi. Kita tahu Salafi, Wahabi itu dinisbatkan dengan kerajaan Arab Saudi. Oke, Koboi sinkritisme dan dari faham keagamaan. Nah, sinkritisme campur aduk. Koboi sinkritisme dari paham keagamaan, dari jaga gereja hingga campur-campur. Sinkritisme tadi, agama dicampur aduk dengan ansornya. Wah, terkenal sekali itu ansor itu jaga gereja di masa kepemimpinan Yakut ini, ya kan? Kemudian setelah menjadi menteri agama, dia mewacanakan doa campur-campur 6 agama sekaligus dalam sebuah acara. Padahal kalau kata ulama-ulama yang paham, yang lurus hatinya, yang jernih hatinya, doa campur-campur itu tidak sah dan haram jatuhnya. Oke. Ketiga, pemerintah Indonesia membantai ulama. Nah, kasus HRS Habib Rizik Syihab tidak lepas dari pemantauan Saudi. Tentu. Saya yakin bukan cuma Saudi, tapi juga dunia internasional. Cuman inilah munafiknya, hipokritnya, ambigunya dunia internasional. Kalau bicara HAM, hak asasi manusia, galak, kenceng, segala macam seolah jagoan. Tapi tergantung siapa korbannya, gitu kan. Kalau korbannya orang Islam, Palestina contohnya, aduh, berpuluh tahun dibantai oleh Israel setiap hari, peluru, granat, gas air mata, bahkan bom setiap hari diguyurkan kepada pemukiman Palestina. Barat diam saja. Begitu juga di Indonesia. Siapa yang dizalimi? Dizalimi namanya HRS, Habib Rizik Syihab, tokoh Islam yang sangat luar biasa. Ya Arab, dunia Barat ya pura-pura buta tuli aja. Tapi buat Saudi tentu beda. Bahkan 6 pengawalnya dibunuh sadis oleh aparat negara. Ini perhatian serius. Kalau yang ini ya, pembunuhan ini dunia Islam agak memberikan perhatian. Keempat, gonjang-ganjing calon dubes Saudi yang ditunjuk Jokowi adalah Zuhairi Misrawi. Anak muda ini yang suka dilabeli oleh media mainstream sebagai intelektual muda. Padahal Zuhairi Misrawi ini tokoh yang mengecam Saudi atas pemerasan, tanda kutip, devisa. Lewat apa? Lewat umroh. Cuitannya banyak betul soal ini ya. Tokoh anti umroh dan menganjurkan pilihan ziarah kubur daripada umroh ke Saudi Arabia. Alasannya buang-buang devisa. Sama Ade Armando itu. Ibadah kok mahal banget, buang-buang devisa gitu. Bayangkan, Indonesia kekeh itu apa ya? Ngotot, ngeyel akan menunjuk Zuhairi Misrawi menjadi dubes di Saudi, yang mulutnya benci dengan Wahabi, yang mulutnya benci dengan Salafi, bahkan yang mengecam amal Arab Saudi dengan dalih memeras, tanda kutip, karena orang berbondong-bondong, khusus Indonesia ratusan ribu setiap bulan keluar devisa untuk pergi umroh. Padahal apa iya harus begitu, kata dia. Kan bisa diganti dengan ziarah kubur dan sebagainya di dalam negeri. Nah, pemerintah Indonesia ngotot akan mengangkat orang seperti ini untuk jadi dubes di Saudi. Gila nggak? Aduh, susah dijelaskan memang rejim ini. Maksudnya jelaskan dengan akal sehat. Kelima, dalam konteks global, Saudi Arabia lebih dekat dan bersahabat dengan Amerika ketimbang Cina. Oke. Sedangkan Indonesia sedang akrab dan bermain-main dengan Cina. Vaksin pun dari Cina. Sinovac yang dianggap masih rentan bagi penularan COVID-19. Wah, beritanya bos, di mana-mana berkali-kali orang habis disuntik vaksin Sinovac, merasa ini keluhan ini itu, pingsan, gatal, bengkak, muntah, bahkan meninggal dunia. Banyak yang di dalam bisa mereka namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Lama-lama saya ngerti juga dikit-dikit ya. Banyak bertubi-tubi. Kualitas Sinovac yang dilakukan dan bermutu rendah. Ini masalahnya. Keenam, di samping HRS dan pimpinan FPI keturunan Arab yang dihabisi secara politik, Gubernur DKI Anies Baswedan pun terus-menerus dimusuhi dan ditekan oleh pemerintah Jokowi. Potensi untuk maju pada pilpres di depan dihalangi secara masif. Ini memang sampai ada istilah di kalangan netizen, istana beroposisi kepada balai kota. Bagaimana setiap apapun yang dibunyikan oleh Anies Baswedan selalu diganjal, dihalangi, apa segala macam oleh istana. Aduh, saya males ngomong begini, beneran, males.
Nanti terang aja Edi yang ngomong satu gerombolan sama Anies. Ya sudahlah gitu ya. Nah, semestinya Indonesia mengerti bahwa jamaah umroh telah menjadi korban. Sejak awal lobi Indonesia terhadap Saudi selalu lemah. Apalagi kini di era COVID-19 yang terasa semakin babak belur. Harus ada perubahan kebijakan politik jika hendak membantu umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah umroh dan haji ke Saudi Arabia. Iya, betul, harus ada perubahan. Paradigma kebijakan politik harus diubah. Penguasa ini tidak boleh lagi memusuhi Islam. Satu, penguasa tidak boleh memusuhi hal-hal yang berbau Arab. Banyak orang berpendapat cadar jilbab itu budaya Arab, lalu dimusuhi. Mereka tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, sengaja nggak sengaja, paham nggak paham bahwa cadar jilbab itu bukan budaya Arab, itu perintah Al-Quran, perintah Allah. Tapi dinisbatkan sebagai Arab, kemudian digiring begitu rupa dan dimusuhi. Yang penting hatinya berjilbab. Buat apa kalau berjilbab tapi kelakuannya bejat, nah gitu kan? Itu dalih-dalih yang sengaja dibangun seolah-olah iya, padahal kan nggak begitu. Jilbab itu, memakai jilbab itu perintah Allah, satu ya. Mengurus hati itu perintah yang lain, penting. Memperbaiki kelakuan perbuatan itu kewajiban, penting. Itu hal-hal, tiga hal yang berbeda, yang tidak bisa satu menafikan yang lainnya. Jadi kalau berjilbab ya dia harus berkelakuan baik gitu loh. Kalau nggak berjilbab, ya dia harus berjilbab. Kan begitu aturan Islamnya, aturan syariat Allahnya. Tapi pemerintah sengaja menggiring seperti itu, seperti seolah-olah seperti itu. Jadi harus diubah kebijakannya, paradigmanya, sikap politiknya terhadap Islam dan umat Islam. Gimana? Indonesia ngerti nggak sih? Bang Rizal ini cerdas dan tajam. Tulisannya menggelitik, tapi kalau kita perhatikan ya memang begitu. Mau dibantah bagaimana, itu satu saran yang baik, pertanyaan yang betul-betul patut direnungkan. Jadi memang sepertinya bukan semata-mata soal vaksin, saudara. Pemerintah ini memang menjadikan Islam sebagai, bukan ya pemerintah ya, bukan negara ya, pemerintah, Islam sebagai musuh. Islamnya dimarginalisasi, dipinggirkan, tokoh-tokoh kritisnya dikriminalisasi, Ustadz habaibnya bahkan ditangkap, dizalimi gitu kan. Kemudian duitnya diincar, mau dikangkangi, ada wakaf lah. Kemudian dana abadi haji yang kita nggak tahu sudah dipakai berapa, tanpa izin, tanpa pemberitahuan kepada pemilik dana wakaf itu, dana haji itu. Aduh. Kemudian ketika susah begini, tiba-tiba Menteri Keuangan terbalik dunia minta para ahli ekonomi Islam untuk membantu mencari jalan keluar. Edan memang edan. Zakatnya diincar lah. Makanya semua yang berbau ajaran, di penerapan ajaran dicurigai, dikriminal. Apalagi bicara soal khilafah, itu sadis betul, itu kejahatan besar gitu kan. HTI menjadi korban, dibubarkan karena mengusung ide khilafah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Penguasa negeri tidak peduli dengan korupsi, tidak peduli dengan narkoba, dengan bejatnya anak-anak muda kita, dengan gaya hidup hedonis, pesta dan mempertuhankan menjadi hamba hawa nafsu. Nggak peduli. Apalagi soal korupsi, wah itu justru bisa menjadi manfaat bagi orang-orang yang mengurusinya. Kan begitu. Tapi soal Islam betul. Cuman tadi duitnya diincar, wakaf, zakat gitu kan, dana haji. Pertanyaan Bang Rizal tadi, Indonesia ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti? Ya sudahlah kalau nggak ngerti. Tapi saya yakin penonton Bang Edi channel cerdas, paham, ngerti. Cuman saya penonton Bang Edi channel bukanlah pejabat publik. Itu masalahnya. Oke, dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.